Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, sahabat pesantren kehidupan, ketemu lagi kita di hari yang berbahagia ini. Saya sangat berharap bahwa Anda semua senantiasa mendapatkan kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan kemudahan, kelimpahan rezeki dengan berbagai bentuknya. Saya juga sangat berharap bahwa hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua, termasuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Maka pada kesempatan yang baik dan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kembali kepada sahabat sekalian untuk membicarakan tema utama kita, topik sentral kita, yaitu tentang rezeki. Di mana bahwa rezeki adalah sesuatu yang menjadi obsesi bagi kita semua, bagi sebagian besar orang, atau kalau tidak bisa dikatakan semua orang. Maka rezeki yang ingin kita bahas di kesempatan yang baik ini adalah rezeki dengan spektrum yang luas. Tidak hanya kita akan menganggap bahwa rezeki itu sekedar uang atau sekedar harta, akan tapi rezeki dalam berbagai bentuknya, rezeki dalam berbagai perspektifnya. Maka ketika kemudian rezeki yang kita maknai dengan mungkin itu berupa kesehatan, rezeki kemudian kita maknai itu berupa kemudahan, rezeki yang kita maknai berupa keharmonisan, rezeki yang kita maknai berupa hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat mendukung di dalam kehidupan kita. Maka tentu ini hanya akan terjadi di dalam kehidupan kita manakala kita menganggap bahwa rezeki itu seperti apa. Maka kembali kepada sebuah pola pikir, kembali kepada sebuah sudut pandang, maka kehidupan kita akan tercermin, sudut pandang kita atau pola pikir kita akan tercermin di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, bahwa kehidupan kita inilah merupakan cermin dari apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam keyakinan kita, sudut pandang seperti apa yang kemudian saat ini ada di dalam pikiran kita. Sahabat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa hari ini kita didampingi, ditemani oleh sahabat kita yang nanti akan seperti biasa menanyakan berbagai hal untuk mengulik lebih dalam lagi tentang tema dan topik kita di kesempatan hari ini. Akan tapi sahabat yang berbahagia, saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian untuk memahami sebuah perspektif, sebuah definisi rezeki ini menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana jangan sampai kita hanya memahami rezeki itu hanya untuk urusan uang, ya, untuk urusan segala sesuatu yang bernilai barang, ya. Apakah itu barang-barang yang menjadi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Akan tapi rezeki betul-betul dalam perspektif luas, ya, yang kemudian sebenarnya kita hidup itu tidak hanya kemudian terkait dengan masalah uang, tidak terkait dengan masalah barang, tapi kita hidup ini betul-betul ditopang, disupport dengan berbagai hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan ini. Maka sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tema sentral kita. Nanti lebih detailnya lagi kita akan sama-sama bahas setelah nanti sahabat kita yang kemudian nanti akan menanyakan hal apa saja. Apakah itu yang terkait dengan pribadi penanya atau kemudian mewakili
Anda semua. Saya berharap bahwa pertanyaan beliau nanti akan mewakili sahabat sekalian. Tapi kalau kemudian ada hal yang kemudian belum ditanyakan, maka silahkan sahabat sekalian untuk kemudian menuliskan di kolom komentar atau kemudian menghubungi nomor yang tertera di video ini. Maka silahkan kepada sahabatku untuk kemudian bisa mengawali apa saja yang kemudian akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, terima kasih Abi. Seperti yang ada dalam pemaparan Abi dalam pembukaan pertemuan kita hari ini, bahwa Abi sempat sampaikan bahwa rezeki itu tidak hanya uang. Kalau saya mencari sebuah terminologi yang lebih luas lagi, rezeki itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat yang Allah berikan kepada manusia. Betul sekali. Dalam hari ini itu. Artinya di situ kan perspektifnya menjadi sangat lebar. Sangat luas. Nah, itu mungkin bisa Abi gambarkan gitu ya. Karena paradigma yang ada di masyarakat bahwa rezeki itu uang. Nah, itu bagaimana kita merasakan baik itu ketika Allah memberikan sesuatu itu memberikan manfaat untuk diri kita maupun kita bisa bermanfaat kepada orang lain kalau kita konteksnya manfaat. Iya. Monggo, Abi. Betul ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Sahabat yang berbahagia, bahwa betul-betul harus kita sadari bahwa segala hal yang kemudian membawa dampak baik di dalam diri kita, yang bermanfaat bagi diri kita, yang kemudian bisa menyebar kepada orang yang ada di sekitar kita, kebermanfaatannya itu adalah rezeki. Maka mari kita lebarkan spektrum berpikir kita, bahwa jangan kemudian kita menganggap bahwa rezeki itu adalah sebagaimana yang selama ini kita pahami. Kita menganggap bahwa kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki itu hanya sekedar mencari uang. Tidak ya. Ketika kemudian kita bisa mendapatkan peluang untuk berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain, itulah rezeki. Karena dalam sebuah kesempatan yang sangat istimewa, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Jadi sebenarnya rezeki itu adalah ketika kita membawa dampak kebermanfaatan, tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri kita. Maka ketika kita bisa membawa diri kita, menghantarkan diri kita untuk mendapatkan sebuah momen di mana kita bermanfaat, ya. Apakah ilmu kita, apakah tenaga kita, apakah hal-hal lain yang kemudian Allah hadirkan kepada diri kita, keterampilan dan seterusnya, maka sejatinya itulah rezeki dalam pengertian yang sesungguhnya. Sementara rezeki yang selama ini kita pahami adalah hanya bagian kecil dari rezeki itu sendiri. Gitu barangkali. Kalau saya kembangkan coba Abi ya. Ya. Ini kan kalau manfaat yang Allah berikan kepada kita itu kan ya kita lebih banyak pasif mungkin. Tapi kalau kita memberikan manfaat kepada banyak orang itu kan aktif. Betul. Ada pergerakan. Iya. Seandainya ini ya, yang untuk manfaat untuk diri kita sendiri yang diberikan Allah itu kita bukan kita abaikan lah, tapi ya sudahlah, monggo Allah mau berikan seperti apa, tapi kita upayakan bahwa kita itu memberikan manfaat terus kepada orang lain. Itu bisa nggak diupayakan seperti itu, Abi? Jadi kita sudah tidak lagi berpikir imbalan, kita tidak berpikir lagi orang itu akan memberikan balik feedback apa kepada kita, tapi kita terus memberi manfaat, memberi manfaat. Ya. Itu gimana kalau kayak gitu? Ya. Konsep seperti itu bagaimana, Bi? Ya, dan itulah konsep yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa in ahsantum li anfusikum. Bahwa sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu akan berdampak kepada kebaikan untuk diri kita. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, contoh kata kita sedang menolong orang lain, sejatinya yang terjadi secara makro itu adalah kita sedang menolong diri kita sendiri, bukan kita yang sedang menolong orang lain. Maka ketika kemudian kita melakukan kebaikan, memberikan dampak yang bermanfaat untuk orang lain, sementara kita masih berharap kepada orang lain untuk kemudian membalas kepada kita terkait kebaikan yang telah kita lakukan di saat yang akan datang,
Ini sesuatu yang kemudian harus benar-benar harus kita hindarkan. Jangan sampai kemudian kita berbuat baik itu untuk mengharapkan balasan orang lain itu nanti akan membalas kebaikan yang telah kita lakukan. Kalau itu yang terjadi, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Bersiap-siaplah untuk sakit hati, ya. Maka hal yang kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana ketika kita memberi, seperti ketika kita menyaksikan alam semesta memberi kepada kita. Matahari contohnya. Ia memberikan cahaya sedemikian rupa yang kita butuhkan, bahkan alam semesta butuhkan, tapi apakah yang kemudian matahari harapkan dari kita? Enggak ada. Matahari bersinar begitu saja. Dia tidak akan pernah mengharapkan alam semesta itu memberikan feedback kepadanya. Karena ia sudah tidak membutuhkan lagi. Pun demikian sejatinya kita pun juga tidak membutuhkan orang lain. Tapi yang kita butuhkan adalah apa yang kemudian akan Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada orang lain, memberikan dampak manfaat kepada orang lain, sejatinya kita sedang mengharapkan apa yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah berharap imbal balik itu akan diberikan oleh sesama kita, tapi berharaplah bahwa imbal balik itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada tataran realita akan Allah lewatkan kepada orang lain. Tapi belum tentu ketika kita berbuat baik kepada si A, kemudian yang sering terjadi di masyarakat kita kan kita ingin mendapatkan kebaikan itu dari si A. Padahal terserah Allah. Apakah Allah nanti akan memberikan feedback itu kepada kita melalui B, melalui C, atau melalui D, atau melalui siapa saja. Itu terserah Allah. Nah, maka ketika kita sudah pada tataran itu, kita tidak akan pernah kemudian merasa bahwa ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain. Terserah Allah saja. Bahkan kemudian ketika kita tidak dibalas oleh Allah saja, nggak ada masalah. Toh itu menjadi kesejatian diri kita, bahwa hadirnya kita itu harus memberikan manfaat. Mau dibalas atau tidak, itu urusan lain. Seperti itu, Mas. Oke, Bi. Kita coba melangkah ke fase kedua gitu, bahwa selain rezeki itu tidak hanya uang, tapi juga rezeki itu tidak mungkin salah alamat, atau tidak tertukar lah. Kalau orang kita bilangnya rezeki nggak kemana dah, Nggak gitu, kemana, kalau orang Betawi. betul, Itu gimana tuh, Bi? Iya, Kalau konsep yang awal tadi. betul. Jadi begini, selama ini kebanyakan kita memahami bahwa rezeki yang sedang kita ikhtiari itu ada kemungkinan diserobot oleh orang lain, ya. Wabil khusus kepada orang-orang yang mungkin memiliki profesi pedagang. Pun demikian sebenarnya tidak hanya pedagang, orang yang kemudian berkarir di institusi tertentu, apakah pemerintahan atau swasta, mereka juga seolah-olah merasa bahwa saya harus menempati posisi itu. Kalau kemudian posisi itu diambil sama orang lain, maka kemudian rezeki saya akan terganggu dan seterusnya. Sehingga kemudian untuk mendapatkan posisi itu, ia kemudian saling sikut, ya, saling kemudian mungkin melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk kemudian dilakukan. Akan tapi ternyata kejadiannya kebanyakan seperti itu. Kemudian ketika dia sudah berdagang di satu tempat, misalkan dia membuka toko kelontong lah misalkan. Kemudian tidak jauh dari tempat ia membuka toko ada juga orang lain yang kemudian membuka toko yang sama dengan dirinya. Maka ia merasa bahwa bagian rezekinya akan diambil oleh orang lain. Gitu ya. Akan tapi kenyataannya apakah seperti itu? Ternyata tidak. Rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Tidak mungkin rezeki itu kemudian akan pindah kepada orang lain yang memang bukan haknya. Rezeki yang kemudian Allah datangkan kepadanya, yaitu memang haknya dia. Bukan kemudian hak kita yang kemudian diambil oleh dia. Maka sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memiliki keyakinan bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, rezeki tidak akan pernah salah alamat, rezeki pasti akan sampai kepada kita pada saat yang paling tepat, apakah jumlah atau waktunya, maka kita akan merasa nyaman dalam menjalani hidup ini. Tugas kita hanya ikhtiar yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik. Maka ketika kita sudah melakukan yang terbaik, maka tugas kita berikutnya adalah menunggu apa yang kemudian akan Allah hadirkan. Kalau seandainya Allah hadirkan rezeki belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan, keinginan yang sudah kita angankan, maka
sangkalah kepada yang memberikan rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tugas kita adalah mengikhtiari. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam rezeki, itulah yang kemudian berkehendak untuk memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan sebuah pemahaman, sebuah keyakinan bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, rezeki tidak akan pernah salah alamat, maka itu akan menenteramkan kita, akan membuat kita nyaman, akan membuat kita lapang. Berapapun orang yang kemudian ikut jualan sama dengan kita di tempat yang tidak jauh dari kita, maka kita tetap akan tenang, karena Allah tidak akan pernah salah di dalam memberikan rezeki kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Seperti itu. Berarti ini ungkapan dari armada biskota ada benarnya nih. Gimana sesama itu? biskota jangan saling mendahului karena rezekinya udah diatur. Udah diatur. Jadi, tapi pada kenyataannya enggak. Oh tetap. Iya, buktinya kalau kita kalau kita lihat di kota kita ya, yang namanya bis 3/4 itu kan bawaannya kan kejar-kejaran. Kalau nggak ngebut, dia nggak puas ya. Padahal ngebut itu tujuannya apa? Ngejar penumpang, coba bayangkan. Ya kan? Ngebut itu mengejar penumpang, tapi yang terjadi mereka nggak dapat apa-apa, karena banyak informasi yang sampai kepada saya, justru yang kebiasaannya ngebut, yang kemudian seringkali mendolimi pengguna jalan yang lain, dia kan akan mendapatkan sumpah serapah dari orang lain. Betul. Ujung-ujungnya apa? Saat sore tiba, saat kemudian penumpang sudah tidak ada lagi, uang yang kemudian berhasil dikumpulkan tidak seberapa, habis untuk beli bahan bakar, habis untuk makan, habis untuk setoran. Sementara yang jatahnya dia tinggal beberapa rupiah yang tidak seberapa, sehingga kemudian yang terjadi, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kejar-kejaran yang kemudian justru seringkali mengabaikan keselamatan dirinya, mengabaikan penumpangnya, juga mengabaikan keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Gitu. Jadi penumpang yang nyegat di pinggir jalan kelewat karena ngebut. Jadi rezekinya kelewat ya gitu ya. Terlewati gitu. Iya, betul. Itu juga penjelasan Abi itu mengartikan bahwa rezeki itu tidak mungkin di stop oleh manusia ya, Abi ya. Tidak mungkin keran itu ditutup oleh manusia. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, yang bisa nyetop rezeki adalah Allah. Ketika rezeki kita sudah habis, ya sudah terambil semua, saatnya itu ajal datang, selesai. Ya, game over ya. Game over. Nah, ini masih ada dua hal lagi nih, Abi. Ya, siap. Bahwa rezeki itu sesuai dengan apa yang diyakini. Itu gimana, Abi? Ya, jadi ini juga hal yang sangat urgent, sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan. Karena ternyata kehidupan kita itu adalah hasil dari keyakinan kita, prinsip hidup kita. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita itu levelnya di level 1 ya, maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rezeki di level 2, level 3 dan seterusnya. Contoh kata begini, tiba-tiba ada orang yang mendapatkan mendapatkan informasi bahwa dia mendapatkan proyek ya dari perusahaan atau dari pemerintah yang nilainya fantastis, misalkan 10 miliar katakanlah. Padahal selama ini dia sama sekali tidak pernah kemudian berpikir, tidak pernah kemudian mengharapkan bahwa dia akan memiliki sebuah kesempatan, memiliki penghasilan dalam hitungan miliar itu. Nah, maka pada saat ia kemudian menerima informasi itu, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam perasaannya, mana mungkin ya saya mendapatkan itu, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh, kalau ini bukan saya gitu, salah alamat ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena selama ini yang ia pikirkan adalah bahwa rezeki saya adalah di level 1. Maka kemudian ketika tiba-tiba Allah hadirkan kesempatan kita naik level di level 2 atau seterusnya, maka bisa jadi kita tidak akan kemudian tidak akan merespon, sehingga kemudian dia merasa ini salah salah sasaran, ini bukan saya. Karena apa? Karena kemudian dia akan menjadi nervous, dia bagaimana saya melakukannya, bagaimana saya akan mengerjakannya, ini di luar kapasitas saya, di luar kemampuan saya, dan seterusnya. Padahal ketika Allah hadirkan rezeki kepada kita, maka itulah sebenarnya diri kita ada di level itu. Akan tapi yang terjadi adalah bahwa diri kita seringkali mendapati justru kita yang membatasi diri kita sendiri ya.
Karena apa? Karena mindset kita, pola pikir kita, sudut pandang kita hanya terkait dengan apa yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luar biasa. Zat yang maha segalanya bisa, ya. Yang ketika memberi tidak ada batasan-batasan. Hanya kita saja yang kemudian membatasi itu. Maka saya ingin mengajak kepada pribadi saya dan juga kepada sahabat sekalian, ayo jangan pernah kita membatasi apa yang akan Allah berikan kepada kita. Pikiran kita buka sedemikian lupa lebar dan luasnya, sehingga ketika kemudian kesempatan dan peluang itu datang, kita kemudian bisa dan siap meresponnya. Jangan sampai kejadian yang seperti tadi, ada rezeki, ada peluang rezeki besar datang, tapi kita nggak siap. Kita merasa bahwa ini bukan saya, ini bukan kita, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Iya, iya. Tapi kalau itu mungkin disikapi dengan kita bermitra gitu, tapi mungkin kita mengukur diri kita, wah kita belum mampu kok. Tapi saya punya teman yang atau mitra yang kira-kira punya kemampuan untuk itu, jadi biar rezeki itu tidak lewat. Tidak, iya, bisa. Itu strategi semacam itu mungkin. Iya, sangat mungkin. Tapi tentu akan menjadi berbeda hasilnya, ya kan? Ya. Kalau seandainya kita kerjakan sendiri, tentu hasilnya mungkin katakanlah utuh 100%. Sementara kalau kita bermitra, berarti kan mau nggak mau kan kita bagi dua, minimalnya kan kayak gitu ya. Nah, maka tentu sekali lagi ini adalah soal pola pikir. Kalau seandainya katakanlah kita merasa mampu, insya Allah akan Allah mampukan. Tapi kalau kemudian kita merasa, wah ini kayaknya belum saatnya, saya saatnya masih harus menggandeng, ya nggak apa-apa. Tapi kan dia kemudian akan mendapatkan rezeki, tidak kemudian melewatkan begitu saja rezeki itu. Ya, ini sudah menjadi tentu menjadi poin entry tersendiri, ya, daripada kemudian yang dia menjadi insecure, kemudian tidak kemudian berani mengambil poin itu. Seperti itu, Mas. Jadi prinsipnya bermitra untuk belajar, iya, bukan bermitra untuk menjegal. Betul. Jangan sampai kemudian ketika ilmunya udah dapat kita tendang itu bahaya juga. Soalnya juga itu terjadi kan. Ya, itulah masalahnya, kita masih berpikir pada poin yang tadi itu, bahwa rezeki itu akan sangat mungkin diambil oleh orang lain. Kan gitu kan? Ya. Rezeki itu akan sangat mungkin Allah itu memberikannya salah alamat. Tapi kalau kita kemudian yakin dengan konsep bahwa rezeki tidak akan pernah salah alamat, kita akan kemudian betul-betul menjaga kemitraan kita, menjaga komitmen kita. Ketika kita sudah menggandeng tangan orang lain, maka selama itu akan kita gandeng. Kecuali ada insiden yang memang secara prinsip itu sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau kemudian kita yang menyalahi, mengubah prinsip, mengubah komitmen, ya, kita justru malah yang tidak amanah, tidak kemudian menepati janji kita, lah itulah yang kemudian jangan sampai. Karena ketika itu terjadi, justru itulah yang akan menghambat rezeki kita. Mencederai seperti itu. Ya. Ini sekalian mungkin nanti sebagai segmen penutup, Abi. Siap. Ya. Jadi tadi saya menyimak penjelasan Abi atau pemaparan di awal tadi bahwa rezeki itu seperti halnya sinar matahari yang begitu lebarnya yang diberikan Allah. Bahkan ketika kita menjadi orang yang bijak dan mau belajar, sinar matahari tidak hanya menerangi, tapi di situ terjadi proses fotosintesis. Betul. Dan lain-lain, di mana daun-daunan dan buah-buahan itu menjadi konsumsi manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kalau kita mau cakrawalnya kita luaskan lagi, begitu ya, ya. Iya. Nah, itu kan terkait sama rezeki itu butuh proses, Abi, dari penjelasan itu. Nah, monggo Abi, ini karena di dalam proses itu kadang suka tidak sabar, suka pengen buru-buru, suka pengen instan dan lain-lain. Monggo sekalian sebagai segmen penutup juga. Siap, Masya Allah, luar biasa sekali ini pertanyaannya. Sahabat yang berbahagia, seringkali kita merasa bahwa ketika kita minta A, yang dikasih B, kita minta level 2, yang dikasih level 1 aja kurang. Kita merasa bahwa apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ini bisa? Padahal saya pengennya ini. Nah, maka seringkali kemudian kita lupa bahwa sebenarnya hidup kita sedang berproses. Yang seringkali ada dalam pikiran kita bahwa ini adalah akhir. Ini adalah titik. Ini adalah apa yang kemudian saya minta. Padahal belum. Ini adalah proses. Ini adalah sesuatu yang sedang berjalan. Proses itu sedang kemudian menuju kepada sesuatu yang menjadi harapan dan keinginan. Maka sahabat yang berbahagia, jangan pernah kita menganggap bahwa apa yang Allah hadirkan itu adalah ending dari apa yang kita inginkan.
ending dari apa yang kita cita-citakan. Jadikanlah itu adalah bagian proses. Meskipun katakanlah sesuatu yang kita minta itu adalah sudah terwujud, sudah sesuai dengan keinginan. Kalau kemudian kita menganggap bahwa itu adalah selesai, ya sudah titik, maka ya udah akan berakhir pada di situ, akan berakhir di titik itu. Tapi kalau kemudian kita menganggap bahwa ini masih berproses, maka kita akan sangat berpeluang untuk bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita minta. Karena kita memiliki sebuah perspektif bahwa ini masih proses, ini belum berakhir, ini belum selesai. Nah, maka sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ya, kita merasa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita harapkan belum terjadi, belum datang, belum terwujud, maka bersabarlah. Karena bisa jadi tinggal 1 atau 2 langkah lagi, atau tinggal 1 atau 2 hari lagi, ya, itu akan terjadi. Itu akan Allah kirimkan, itu akan Allah wujudkan dalam kehidupan. Akan tapi orang yang kemudian bersabar sampai pada titik itu ternyata nggak banyak. Seringkali orang itu kemudian berhenti atau bahkan mundur. Padahal sesaat lagi apa yang ia inginkan itu akan Allah hadirkan. Ibarat kata orang menata bata, ya, dia ingin membangun rumah setinggi 3 meter, ya. Dia merasa bahwa selama ini sudah menata, tapi dia lupa, nggak punya ukuran dia itu, ya. Sehingga kemudian dia merasa kok nggak selesai ya, nggak sampai 3 meter tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka sejatinya ketika kemudian ia memahami sebuah proses bahwa bata itu akan semakin ditata, akan semakin tinggi, terus akan semakin tinggi. Memang ini akan terkait dengan spektrum ruang yang kemudian ia akan bangun. Semakin sempit tentu akan semakin tinggi, tapi semakin luas tentu akan semakin lama. Betul kan? Seperti itu. Maka ini yang tidak banyak dipahami, yang tidak banyak disadari oleh sebagian besar kita. Maka sahabat yang berbahagia, punyalah ukuran. Ketika kita kemudian ingin memberikan sebuah kesimpulan, ukurannya apa? Ya, standarnya bagaimana dan seterusnya, itu kita yang kemudian mengukur. Tapi jangan kemudian buru-buru kita mengambil kesimpulan bahwa doa saya tidak dikabulkan. Ini bukan cara saya, ini bukan jalan saya, ini bukan track yang kemudian harus saya ambil. Karena ketika saya mengambil track ini kesulitan dari kesulitan, kegagalan dari kegagalan. Maka bisa jadi ketika kemudian kita merubah haluan, ya sudah, kesempatan yang Allah akan berikan berupa keberhasilan, kesuksesan yang kemudian tinggal beberapa saat lagi, itu kemudian akan tercancel dengan sendirinya. Karena kita merubah haluan tadi, kita merubah arah tadi. Maka sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersabar di dalam kita menjalani proses. Karena rezeki yang akan Allah hadirkan, apakah itu berupa uang, apakah itu berupa kesehatan, ataukah berupa apa saja yang menjadi keinginan, pastikan bahwa itu semua akan Allah hadirkan dengan proses. Dan prosesnya berapa lama, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting yang harus kita kedepankan adalah sikap berbaik sangka, sikap husnudon, sikap yakin bahwa apa yang kemudian akan Allah hadirkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Seperti itu. Baik sahabat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah spektrum rezeki yang kemudian ingin saya, Anda semua untuk miliki, bahwa jangan sampai kemudian kita merasa bahwa rezeki itu hanya untuk urusan uang ansih, untuk urusan harta saja. Tidak, tapi rezeki dalam spektrum yang luas, spektrum yang benar-benar kita semua membutuhkan apa saja yang Allah hadirkan di dalam kehidupan, sehingga kita atau saya bisa seperti ini, sehingga sahabat saya bisa duduk seperti ini. Karena bisa jadi beberapa saat yang lalu kita tidak bisa duduk aja karena kita sakit, atau karena mungkin kita sibuk, atau mungkin karena kita ada hal-hal yang lain yang kemudian kita tidak bisa, hanya sekedar duduk saja nggak bisa. Maka ternyata duduk ini adalah rezeki. Ternyata kita bisa berdiskusi, bisa dalam sebuah kondisi seperti ini adalah rezeki. Maka nikmatilah rezeki itu dengan sebaik-baik penerimaan, dengan sebaik-baik kesyukuran, dengan sebaik-baik keyakinan bahwa hari esok akan Allah hadirkan dengan kondisi yang lebih baik. Tetap semangat, salam sehat,
salam bahagia, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.